Pernah nggak sih kamu lihat sekeliling terus kepikiran, kok kayaknya makin banyak ya teman-teman atau bahkan diri aku sendiri yang struggling sama anxiety, depresi, atau penyakit-penyakit aneh yang nggak jelas gitu penyebabnya. Seolah-olah jadi nggak baik-baik aja itu malah jadi hal yang normal. Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah buku yang menantang semua itu, The Myth of Normal, karyanya Dr. Gabor Mate. Oke, kita mulai dari ide utamanya yang benar-benar jadi pondasi buku ini. Dr. Gabor Mate, seorang dokter yang udah berpengalaman banget, ngasih kita sebuah gagasan yang cukup radikal. Trauma, kata beliau, itu bukan soal kejadiannya, bukan soal insidennya, tapi tentang apa yang terjadi di dalam diri kamu sebagai akibat dari kejadian itu. Ini pergeseran cara pandang yang penting banget buat kita pahami. Jadi, kita bakal bedah buku ini dalam 5 bagian utama ya. Pertama, kita akan bongkar mitos normal itu sendiri. Kedua, kita bakal pahami apa sih trauma itu sebenarnya. Ketiga, kita lihat gimana tubuh kita bisa jadi medan perang. Keempat, kita kritik sedikit budaya modern yang ternyata bisa bikin kita sakit. Dan yang paling penting, kelima, kita cari jalan menuju penyembuhan. Oke, kita masuk bagian pertama, mitos bernama normal. Pertanyaannya simpel aja tapi dalam. Apakah normal yang kita jalani setiap hari ini beneran sehat buat kita? Ini dia pertanyaan sentralnya. Kenapa coba di zaman yang katanya serba canggih ini, angka penyakit kronis kayak autoimun, terus gangguan kesehatan mental itu malah meroket? Menurut Dr. Mate, kecemasanmu itu bukanlah sebuah kegagalan personal, sama sekali bukan. Itu adalah respons yang sangat logis terhadap sistem yang nggak logis. Apa yang kita sebut normal, hidup dengan stres tingkat tinggi, tekanan konstan, sebetulnya adalah lingkungan yang nggak wajar buat manusia. Nah, buat memahami akar masalahnya, kita harus definisikan ulang satu kata kunci ini. Kita masuk bagian kedua, apa itu trauma? Dan ini bukan cuma soal kejadian-kejadian besar yang dramatis kayak di film ya. Aku ulang lagi ya, definisinya penting banget. Trauma itu adalah luka internal, cedera psikis. Artinya gini, dua orang bisa aja ngalamin kejadian yang sama persis. Tapi yang satu kena trauma, yang satunya lagi enggak. Yang membedakan adalah apa yang terjadi di dalam diri mereka masing-masing. Nah, trauma ini bisa muncul dalam dua bentuk. Coba bayangin deh. Pertama, sebagai luka terbuka yang selalu terasa perih tiap kali kesenggol, bikin kamu jadi super waspada dan gampang banget tersakiti. Atau, trauma itu bisa jadi bekas luka, jaringan parut yang kaku. Dia emang lindungin kamu dari rasa sakit, tapi sebagai gantinya, kamu jadi kehilangan fleksibilitas, jadi kaku, dan sulit buat tumbuh. Sekarang, kita bakal lihat gimana luka batin ini punya dampak langsung ke fisik kita. Bagian ketiga, tubuhmu adalah medan perang. Dan ini bukan cuma metafora, ini beneran realitas biologis. Jadi, gimana ceritanya emosi negatif bisa berubah jadi penyakit fisik? Jawabannya itu ada di sebuah konflik yang seringkali kita nggak sadari yang terjadi jauh di dalam diri kita. Inilah dia konflik utamanya. Sebagai manusia, kita itu punya dua kebutuhan dasar yang super kuat. Kebutuhan buat terhubung dan diterima orang lain, atau attachment, dan kebutuhan buat jadi diri kita apa adanya, atau authenticity. Nah, masalahnya muncul sejak kecil. Kalau kita merasa harus mengorbankan diri kita yang asli demi diterima, disitulah kita menciptakan perpecahan di dalam diri. Kita mulai menekan emosi dan kebutuhan kita sendiri. Proses itu kayak efek domino. Pertama, konflik emosional yang gak selesai-selesai, ini bikin otak kita terus-terusan nyalain alarm stres. Akibatnya, hormon stres kayak kortisol dan adrenalin ngebanjirin tubuh kita. Kalau sesekali sih nggak apa-apa, berguna malah. Tapi kalau ini terjadi terus-menerus tanpa henti, sistem pertahanan tubuh kita, alias sistem imun, justru jadi lemah. Dan ini dia kesimpulannya. Stres kronis dari konflik batin ini menciptakan peradangan atau inflamasi di seluruh tubuh. Dan peradangan kronis, inilah kata Dr. Mate, yang jadi pupuk penyubur hampir semua penyakit modern. Mulai dari penyakit jantung, autoimun, sampai depresi. Terus pertanyaannya, dari mana semua stres ini datang? Menurut Dr. Mate, masalahnya bukan cuma ada di dalam diri kamu. Bagian keempat ini ngebahas sumbernya. Kultur kita yang ternyata toksik. Budaya normal kita ini sebenarnya penuh tekanan. Tekanan ekonomi yang maksa kita buat gila kerja. Adanya diskriminasi dan ketidaksetaraan yang bikin kita merasa nggak aman. Budaya konsumerisme yang selalu bikin kita merasa kurang. Belum lagi media sosial yang bikin kita ngebandingin diri terus-terusan. Dan seringkali kita juga mewarisi pola asuh yang tanpa sadar menciptakan luka dari generasi sebelumnya. Semua ini adalah sumber stres kronis.
Oke. Setelah semua kabar buruk tadi, ada kabar baiknya kok. Buku ini nggak cuma mendiagnosis masalah, tapi juga ngasih peta menuju solusinya. Kita masuk ke bagian terakhir, jalan menuju penyembuhan. Penting buat diingat, penyembuhan itu bukan berarti menghilangkan bekas luka atau menghapus masa lalu. Bukan itu. Menurut Dr. Mate, penyembuhan itu adalah sebuah proses alami untuk kembali menjadi utuh. Ini tentang merangkul lagi bagian-bagian diri yang dulu pernah kita buang atau kita tekan demi bisa bertahan hidup. Jadi, mulainya gimana? Ini ada 4 langkah praktis yang bisa kamu coba. Pertama, coba deh sadari, di situasi apa kamu paling sering jadi people pleaser dan susah banget bilang enggak. Kedua, mulai dengarkan sinyal tubuhmu. Sakit kepala, pegel-pegel, atau lelah berlebihan, itu adalah pesan. Ketiga, coba tanya ke diri sendiri, cerita apa ya di masa lalu yang bikin aku jadi kayak gini? Dan yang keempat, pelan-pelan, mulailah berani buat mendengarkan dan menghormati suara sejatimu lagi. Kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan yang bisa mengubah segalanya. Bagaimana kalau kita berhenti melihat penyakit sebagai musuh atau tanda kelemahan, tapi justru sebagai sebuah pesan dari tubuh dan jiwa kita? Sebuah panggilan yang mendesak untuk kita berhenti sejenak, melihat ke dalam, dan memulai perjalanan untuk menjadi lebih utuh dari sebelumnya. Inilah inti pesan dari Dr. Gabor Mate dalam The Myth of Normal.